Hai, selamat datang di channel Ida Ayu Desi Estuti. Nah, hari ini kita akan bahas tentang rangkuman materi Pitagoras bersama Ibu, Bu Guru Dai Desi ya. Nah, khususnya anak-anak SMP Negeri 9 Denpasar, yuk kita simak materi ini bersama. Pertama, kita akan mengenal dulu nih siapa sih ilmuwan atau penemu dari teorema Pitagoras. Ini fotonya ya, anak-anak bisa lihat di sini. Beliau namanya adalah Pitagoras yang lahir pada 582 tahun sebelum Masehi sampai 496 tahun sebelum Masehi. Sudah lama banget ya. Jadi beliau ini lahir di Pulau Samos, daerah Ionia, Yunani Selatan. Dan peninggalan beliau yang masih digunakan hingga saat ini yakni teorema Pitagoras yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, atau yang bisa kita sebut sebagai sisi tegak lainnya. Nah, sebenarnya bangsa Yunani sudah menggunakan perhitungan ajaib tersebut sejak 1000 tahun sebelum Pitagoras lahir. Namun, teorema ini dikatakan sebagai temuan Pitagoras karena ia mampu membuktikannya secara matematis. Dan Pitagoras menggunakan aljabar dalam membuktikan teorema ini. Nah, karena penemunya adalah Pitagoras, maka teorema ini kita sebut sampai sekarang sebagai teorema Pitagoras. Nah, dari sini kita bisa belajar ya bahwa apa yang sudah ada itu kita perlu cari tahu gimana sih asal muasalnya, dan kita perlu buktikan biar kita nggak hanya berkata ya emang gitu, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang teoremanya langsung. Kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat sisi tegak 1 plus kuadrat sisi tegak 2. Nah, di sini saya menggunakan kata kuadrat sisi tegak karena apa? Karena sisi yang membuat sudut siku-siku atau sisi yang membentuk sudut siku-siku itu kita sebut sebagai sisi tegak. Adapun di segitiga ini Ibu sampaikan bahwa sisi miringnya adalah sisi AC. Ya, sisi miring adalah sisi yang terletak berhadapan dengan sudut siku-siku. Kemudian sisi tegak 1 itu bisa AB ataupun BC ya, sisi tegak 2-nya BC. Jadi sisi tegak itu adalah sisi yang mengapit sudut siku-siku. Anak-anak bebas menentukan yang mana sisi tegak 1 dan yang mana sisi tegak 2. Nah, di gambar ini Ibu menggunakan sisi tegak 1-nya adalah AB dan sisi tegak 2-nya adalah BC. Ya. Catatan, teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Hanya untuk segitiga siku-siku. Maka untuk segitiga sembarang ataupun segitiga sama kaki yang tidak siku-siku itu bukan merupakan teorema, tidak bisa digunakan sebagai teorema Pitagoras gitu ya. Sekarang kita lihat poin pertama, yaitu sisi miring kuadrat. Untuk menentukan sisi miring ini kita gunakan sisi tegak 1 kuadrat ditambah dengan sisi tegak 2 kuadrat. Kok bisa gitu, Bu? Ya, kita lihat pembuktiannya di sini. Ini ada persegi ya. Sisi tegak 1 ini kan 3 satuan. Kemudian luas persegi ini kan 3 kali 3, atau kita bisa bilang sisi tegak 1 kuadrat. 3 kali 3 adalah 9. Kemudian BC, panjang sisinya ini adalah 4 satuan. Kalau kita kuadratkan menjadi 16, 4 kali 4 adalah 16. Sama dengan luas persegi ini. Nah, ternyata setelah kita hitung luas persegi yang ada di sisi miring kuadrat adalah 5 kuadrat. 5 kali 5 adalah 25. Ternyata 25 ini adalah hasil penjumlahan dari 9 dan 16. Maka dari itu bisa dirumuskan seperti ini. Sisi miring kuadrat, yaitu hasilnya tadi 25, sama dengan sisi tegak 1 kuadrat, yaitu sisi ini kuadrat, 3 kuadrat yaitu 9. 9 ditambahkan dengan
4 kuadrat, yaitu 16 ya. Nah, ini dia tulisannya yang Ibu sebutkan tadi. Jadi sisi miringnya di sini kan AC, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat. 3 kuadrat ditambahkan dengan 4 kuadrat menjadi 9 kuadrat plus 16 kuadrat, hasilnya adalah 25. Nah, 25 ini masih merupakan AC kuadrat. Maka karena kita ingin mencari sisi AC-nya, maka kita akarkan. AC sama dengan akar dari 25. Bu, apa itu maksudnya akar 25? Nah, sekarang Ibu akan jelaskan. Akar 25 artinya kita mencari bilangan ya. Di sini Ibu gunakan yang warna kuning saja. Sebentar. Oke. Ya, jadi akar 25 ini artinya adalah 25 itu adalah berapa kali berapa? Ya. Dua bilangan yaitu bilangan yang sama. Merupakan bilangan kuadrat yaitu 5 kali 5 atau bisa kita tulis sebagai akar dari 5 kuadrat. Nah, kalau akar ketemu dengan kuadrat, maka akar dan kuadratnya hilang, hasilnya adalah 5 gitu ya. Atau secara pemahaman kalian perlu memikirkan saja di sini 25 ini berapa kali berapa ya, tapi yang angkanya sama. Oh, ternyata 25 ini 5 kali 5, berarti akar dari 25 adalah 5 gitu ya. Semoga anak-anak langsung paham. Sekarang kita akan lanjut. Nah, kalau mencari sisi AB ya, kalau mencari sisi AB ini kita bisa gunakan rumus ini, maka sisi miring kuadratnya kita kurangi dengan sisi tegak kuadrat. Dari sini kita buktikan. Sisi tegak 1 kuadrat itu adalah 9 ya. 9 Ibu tulis di sini ya. Kalau yang ini 9 sama dengan sisi miring kuadrat. Berarti ini 5 kuadrat. 25 dikurangi sisi tegak kuadrat, sisi tegak 2 yaitu 4 kuadrat yaitu 16. Nah, maka terbukti 9 sama dengan 9 ya. Benar, maka ini adalah rumusnya. Ketika anak-anak mencari sisi tegak, salah satu sisi tegak, maka sisi miring kuadratnya ini dikurangi sisi tegak yang satunya lagi. Ya. Kalau mencari sisi tegak 1 kuadrat, maka sisi miring kuadratnya dikurangi sisi tegak 2 kuadrat. Tapi kalau mencari sisi tegak 2 kuadrat, maka sisi miring kuadratnya dikurangi sisi tegak 1 kuadrat ya. Jadi kuncinya ketika mencari sisi miring, anak-anak jumlahkan sisi tegak kuadratnya. Kemudian kalau mencari sisi tegak, maka kuadrat sisi miringnya dikurangi dengan kuadrat sisi tegak yang lainnya. Paham ya? Jadi ini adalah konsep dari teorema Pitagoras. Anak-anak tidak perlu menghafalkan huruf-huruf dari segitiganya, tapi anak-anak perlu memahami konsepnya, yang mana sisi miring dan yang mana sisi tegak. Ya, itu konsep dari teorema Pitagoras. Sekarang Ibu akan lanjutkan ke latihan soal, ya, biar anak-anak bisa lebih paham. Oke, di sini ada segitiga. Bu, apa sih bedanya? Kok ada huruf besar dan huruf kecil? Ya, jadi huruf kapital ini menandakan titik sudut. Ya, dia berada di pojok-pojok. Sedangkan kalau huruf kecil itu berada pada sisi, itu adalah nama sisinya. Kalau di depan sudut A berarti itu adalah sisi A, huruf A kecil. Kemudian di depan sudut B adalah sisi B, dan di depan sudut C adalah sisi C, C kecil ya. Itu perbedaan maksudnya. Jadi kalau kalian sudah menggunakan huruf kecil saja boleh, tidak perlu menuliskan nama titik sudutnya. Kalau kalian menggunakan nama titik sudut saja juga boleh ya. Sekarang di sini diketahui A sama dengan 4 cm. Jadi panjang sisi A ini adalah 4 cm. 4 cm. Kemudian sisi B-nya 5 cm. Nah, ini 5 cm. Diminta menentukan panjang sisi C. Yang Ibu tanyakan pertama kali adalah sisi C ini adalah sisi apa? Apakah sisi miring atau sisi tegak?
Ya, benar sekali. C adalah sisi tegak. Nah, ini C ini adalah sisi tegak. Maka caranya adalah C kuadrat. Kalau kita mencari sisi tegak, berarti sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi tegak yang lagi satunya. Sisi miringnya siapa? B. Oke. Jadi B kuadrat dikurangi dengan sisi tegak satunya lagi, yaitu A. Berarti B kuadrat dikurangi A kuadrat. Kita tulis angkanya. B itu adalah 5. Berarti 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Hasilnya berapa? 5 kuadrat. Ini artinya 5 kali 5 adalah 25 dikurangi 4 kali 4. 16. C kuadrat adalah 9. Ini masih C kuadrat. Untuk menentukan C, maka kita akarkan 9-nya menjadi C sama dengan akar 9. Nah, sekarang kalian pikirkan, berapa kali berapa sama dengan 9? Angkanya yang sama. Ya, 3 kali 3. Berarti C-nya sama dengan 3. Ya, kita peroleh panjang sisi C adalah 3. Paham ya? Jadi inilah contoh pengerjaan menentukan salah satu panjang sisi dengan teorema Pythagoras. Nah, kalau ini gimana? Bu, kok segitiganya jungkir balik? Ya, ini adalah tantangan ketika anak-anak menentukan yang mana sisi tegak dan yang mana sisi miring. Ingat, tadi kuncinya adalah sisi tegak itu adalah sisi yang mengapit sudut siku-siku. Berarti sisi tegaknya adalah A dan B. Maka sisi miringnya adalah yang di depan sudut siku-siku, yaitu adalah sisi C. Nah, di sini A sama dengan 5. Ini adalah sisi tegak. Yang B juga adalah sisi tegak karena dia mengapit sudut siku-siku di sini. Sedangkan panjang sisi C yang ditanya adalah sisi C, maka sisi C adalah sisi miring. Ya. Kemudian sekarang kita gunakan rumusnya. Maaf. Jadi sisi C itu karena C adalah sisi miring, maka rumusnya adalah C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi tegaknya. A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita tuliskan angkanya karena A-nya 5 kuadrat plus B-nya 12, maka 12 kuadrat menjadi 25 plus 144. Hasilnya adalah 169. Ya, sekarang C-nya sama dengan akar dari 169. Nah, di sini Bu akan memberikan tips. Bu, gimana sih caranya biar cepat nyari bilangan kuadrat atau akar dari bilangan ini? Nah, di sini ada tips ya. Tips menentukan bilangan kuadrat. Nah, jadi di sini kan satuan nih. Di sini juga satuannya. Nah, kalau 1 kuadrat hasilnya berapa? 1. Kemudian 2 kuadrat hasilnya 4. 3 kuadrat atau 3 kali 3 3 kali 3 adalah 9. Kemudian 4 kali 4 adalah berapa? 16 ya, tapi kita tulis satuannya aja di sini. Kalau 16 satuannya adalah 6. Kalau 5 kuadrat kan 25, berarti tulis satuannya adalah 5. Sekarang 6 kuadrat satuannya 6 kuadrat kan 36, berarti satuannya 6. Kemudian 7 kuadrat itu 49, maka satuannya 9. 8 kuadrat itu adalah 64, satuannya 4. 9 kuadrat
adalah 81, maka satuannya 1. 10 kuadrat ini kan 100 ya, berarti satuannya 0 ya. Jadi dari sini, ini Ibu perbaiki sedikit. Dari sini anak-anak bisa gampang menentukan kira-kira dia berapa kali berapa ya. Kita lihat dulu ini. Akar dari 169. Berarti 169 ini ada di sini, satuannya kan 9 ya. 9. Nah, di sini dia pasangannya. Atau yang ini. Berarti jawabannya antara yang satuannya 3 atau yang satuannya 7. 3 kali 3 9, 7 kali 7 49. Sekarang kita coba tambahkan angka di depannya. Kan nih 3, berarti tadi 3 sudah tidak, 7 juga tidak. Berarti kita tambahkan angkanya, misalkan di sini Ibu tulis ya, 13 kali 13. Ya, kita coba. Hasilnya kan satuannya pasti 9. Tapi kita nggak tahu ini apa benar apa salah. Sekarang kita kalikan 13 kali 13. 13 3 kali 3 9, 3 3 1 tambah 9 6 1. Ya, ternyata hasilnya adalah 169 ya, maka ternyata akar dari 169 adalah 13 ya. Jadi ini tips untuk menentukan bilangan kuadrat. Tapi kalau kalian misalnya tidak menemukan hasilnya, misalnya 289 ya, 289 itu kan satuannya 9 juga. Kalian coba dulu tadi 13. Oh, ternyata bukan. Berarti kalian bisa coba di sini. 17 kalian coba. 17 kali 17. Yaitu 7 kali 7 49. 7 11 7 2 1 sorry. 4 1 ya, tambah 9 8 2 ya, 289. Maka jawabannya adalah 17. Jadi ini adalah untuk mempermudah anak-anak dalam menentukan kuadratnya. Jadi kalian nggak perlu nyoba 14, 15, 16 gitu. Jadi langsung pilih bilangan yang kira-kira yang hasilnya adalah satuannya sama gitu. Jadi kalau satuannya di sini 9, mungkin kalian coba 15 kali 15 gitu, atau 16 kali 16. Langsung aja coba 13 kali 13 atau 17 kali 17. Itu ya. Sudah dipahami ya tipsnya ini. Jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu misalnya 144 gitu ya, akar dari 144 misalnya gitu, 144 berarti di sini ada 4-nya. Yang 4 itu kan adalah 2 dan 8 ya. Kalian coba apakah 12 kali 12 ataukah 18 kali 18, seperti itu ya. Silakan anak-anak coba lagi untuk pembuktiannya ini. Jadi ini tips yang Ibu berikan. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, latihan soal yang ini AB. AB-nya 5 satuan di sini. Kemudian BC-nya 12 satuan. Anak-anak diminta menentukan AC-nya berapa, gunakan teorema Pythagoras, dan anak-anak tinggal menuliskan di sini kuadratnya. Misalnya AB-nya 5. Ini 5, maka AB kuadratnya 5 kuadrat yaitu 25 tulis. Kemudian BC-nya 12, berarti BC kuadratnya adalah 144 gitu. Nanti AC-nya ketemu berapa, anak-anak tulis di sini berapa kuadrat hasilnya, di sini langsung tulis ya. Silakan untuk yang ini anak-anak bisa coba sendiri ya. Untuk soal yang ini anak-anak bisa coba sendiri dan anak-anak kerjakan sendiri ya, sebagai latihan tentang Pythagorasnya ini. Sekarang kita beralih ke penerapan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Penerapannya, bagaimana sih penerapannya? Biasanya kalau soal penerapan ini kita menemukan soal cerita. Pertama, kalian berada 50 meter di sebelah utara. Anak-anak harus tahu dulu mana utara, mana timur, selatan, dan barat. Utara ada di atas, timur di kanan, selatan di bawah, dan barat di kiri. Kalian berada 50 meter sebelah utara dan 20 meter sebelah timur dari benteng kalian. 50 meter sebelah utara berarti naik 50, kemudian ke timur ke kanan 20. Nah, ternyata di sini titik kita nih, kalian ada di sini. Kemudian benteng lawan
berada 80 meter sebelah utara dan 60 meter dari benteng kalian. Berarti dari benteng ini, benteng lawan itu naik 80, dan ini kurang kata timurnya ya. Sebenarnya ada kata timur, 60 meter berada di timur dari benteng kalian gitu ya. Jadi di sini 80 ke utara dan 60 ke timur. Berarti ke atas 80, ke kanan 60. Ternyata di sini letak benteng lawan. Nah, disinilah kita perlu menggunakan koordinat kartesiusnya ya, biar mudah. Nah, setelah dapat ini kan kita dapatnya garis miring aja ya. Yang ditanya adalah setelah kita menentukan koordinat kalian dan benteng lawan. Nah, setelah menentukan ini dan ini, selanjutnya kita menentukan jarak kalian dan benteng lawan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi jaraknya ini dari kalian ke benteng lawan, ini miring dia ya, jaraknya miring. Maka dari itu kita perlu ngambil garis lurusnya di sini dengan koordinat kartesius. Ini kita bentuk segitiga siku-siku. Siku-siku ini 30, ini 40 ya. Maka kita gunakan langsung teorema Pythagoras karena di sini sudah terbentuk segitiga siku-siku. Ya, jadi 30 dan 40. Sekarang kita buat di sini jarak kalian dan benteng lawan. Kita misalkan dengan X, misalkan jaraknya adalah X. Maka karena jarak ini adalah miring, sisi miringnya, maka X kuadrat sama dengan jumlah dari sisi tegaknya, yaitu 40 dan 30 kuadrat. 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat, hasilnya adalah 1600 ditambah 900, yaitu 2500. Nah, ternyata X nya adalah akar dari 2500. Berapakah? 50. Nah, jadi jarak dari jarak kalian dengan benteng lawan di sini adalah jaraknya 50 ya. Oke. Jadi jaraknya ada 50 meter gitu. Nih, jadi jaraknya 50 meter. Ya, setelah kita gunakan teorema Pythagoras. Inilah contoh penerapannya. Sekarang kita lanjut lagi triple Pythagoras. Ada yang namanya triple Pythagoras. Apa sih itu triple Pythagoras? Jadi triple Pythagoras adalah bentuk segitiga ukuran khusus. Ya, ukuran khusus dari segitiga. Ini anak-anak bisa hafalkan. Jadi ketika misalnya A-nya adalah 3, di sini 4, dan di sini berapa gitu. Kita buktikan dulu ya. Kalau di sini 3, di sini 4, benar nggak C-nya 5? Kita buktikan. C kuadrat itu kan sisi miring, jadinya A kuadrat plus B kuadrat. 3 kuadrat plus 4 kuadrat, hasilnya 9 plus 16, jadinya 25. Maka C sama dengan akar dari 25. C adalah 5. Ya, terbukti ya ini teorema atau triple Pythagoras yang pertama. Ini juga berlaku kelipatan. Gimana Bu maksudnya kelipatan? Ya, contoh misalnya di sini ada segitiga. Ya. Di sini ada segitiga. Nah, jadi kita gunakan kelipatan dari sini. Misalnya ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2. Jadinya di sini berlaku 6, 8, 10. Ya. Berlaku juga untuk misalnya kita kali 5 misalnya. Ini kali 5, 15. Di sini 25. Berarti kalau di sini berapa? 4 kali 5 yaitu 20. Sekarang Ibu contohkan lagi satu. Misalnya di sini ada ini ya, maaf kalau gambarnya nggak sempurna. Misalnya di sini ada 16 ya. Di sini adalah 20. Nah, menurut anak-anak ini berapa? Tanpa ngitung bisa nggak kalian nyari? Misalnya Ibu hitung nih ya. Berarti sisi ini misalnya sisi A. A sama dengan sisi miring kuadrat. A kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat, yaitu 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat ya. Ibu tulis 20 kuadrat itu kan 400, sedangkan 16 kuadrat itu adalah 256. Nah, dikurangi sekarang
hasilnya berapa ya? Ini adalah 144. Maka A sama dengan akar dari 144. 144 itu kan 12 kali 12. Maka A adalah 12. Kita dapat di sini 12. Nah, coba kita buktikan benar nggak sih ini kelipatannya? Dituliskan di sini dengan yang warna putih ya. Nah, benar nggak ini kelipatannya? 12 itu adalah nih 3 ya. 3 kali 4. Kalau 16 4 kali 4. Kalau 20 5 kali 4 ya. Maka di sini pengalinya sama. Dan bilangan di awal ini adalah triple Pythagoras 3, 4, 5 ya. Jadi ini berlaku untuk ketika kalian melihat soal pilihan ganda gitu. Jadi kalian kalau udah lihat itu adalah kelipatan dari triple Pythagoras, jadi nggak perlu kalian hitung lagi. Jadi kalian langsung bisa tahu. Misalnya di sini 20, di sini 16, berarti ini 5 kali 4, ini 4 kali 4. Oh, berarti di sini 3 kali 4, yaitu 12 gitu ya. Oke, ini adalah bukti dari teorema Pythagoras. Begitu juga berlaku dengan 5, 12, 13, 7, 24, 25. Dan ingat, yang sisi terpanjang adalah sisi miringnya ya. Sisi terpanjangnya ini adalah sisi miringnya. Jadi bacanya gini, 3, 4, 5, berarti 5-nya sisi miring. 3 dan 4 nih boleh yang mana aja. Jadi sisi tegak 1 ataupun sisi tegak 2. Ya. Kita lanjut dengan keistimewaan segitiga siku-siku sama kaki. Kalau sama kaki itu kan artinya ukurannya sama ya. Kalau ini ada tanda ini berarti sama ukurannya. Misalnya B-nya adalah 5. Kemudian A-nya juga 5. Maka C-nya berapa? Nah, kita gunakan rumus Pythagoras dulu. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadinya 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Hasilnya adalah 25 plus 25. Jadinya 50. Nah, sekarang C-nya gimana? Akar dari 50. Bu, kan nggak ada 50 itu kan bukan bilangan kuadrat. Jadi 50 itu berapa kali berapa dong? Nah, di sini kita bisa pecah. Ada nggak sih faktor dari 50 yang merupakan bilangan kuadrat? Ada, yaitu 25 kan? Ternyata 50 itu adalah 25 kali 2. Maka kita bisa pecah menjadi akar 25 kali akar 2. Akar 25 berapa? 5 ya, 5 kali akar 2. Jadinya adalah 5 akar 2. Ini adalah jawabannya. Maka C adalah 5 akar 2. Oke, sekarang Ibu ingin coba lagi contoh angka yang lainnya. Ini gambarnya nggak bagus. Ya, misalnya gitu ya, maaf kalau nggak sempurna banget gambarnya. Jadi misalnya A-nya adalah 3, ini juga 3. Karena ini segitiga siku-siku sama kaki. Maka berapa sih panjang C-nya gitu. Maka C kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus 3 kuadrat, yaitu 9 plus 9, 18. 18 juga bukan bilangan kuadrat, Bu. Gimana caranya? Ya, kita cari faktor dari 18 yang merupakan bilangan kuadrat. Berarti 9, yaitu 9 kali 2 ya. 18 itu kan sama dengan 9 kali 2. Ini artinya akar 9 kali akar 2. Akar 9 berapa? 3 kali akar 2. Jadinya 3 akar 2. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa, Bu, kok semuanya sama akar 2? Ya, ini adalah keistimewaannya. Kalau kalian melihat segitiga siku-siku sama kaki, kalau kalian lihat di sisi panjang sisi tegaknya ini sama karena dia sama kaki, berarti kalau mencari sisi miringnya kalian tinggal isi akar 2. Misalnya ini A 5, B 5, berarti C-nya 5 akar 2. Kalau A-nya 3, B-nya 3, berarti C-nya 3 akar 2 gitu. Misalnya A-nya 10, B-nya 10, berarti C-nya 10 akar 2 gitu ya. Ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku sama kaki. Ya, ini juga berlaku ke persegi, karena kalau ini kita sambung, dia akan menjadi bentuk persegi seperti ini ya. Nah, gini perseginya, sedangkan ini segitiga siku-siku. Nah, ini kan pasti sama ya. Kalau persegi kan ini pasti sama. Maka sisi miring dari segitiga siku-siku ini sama dengan diagonal dari persegi.
kalau kalian bertemu soal persegi dan disuruh menentukan diagonalnya, pasti panjangnya isi akar 2. Kalau di sini bilangan bulat, misalnya di sini adalah 10 gitu. Di sini juga 10. Maka di sini pasti 10 akar 2. Itu ya. Ini adalah keistimewaan dari segitiga siku-siku sama kaki. Kalian bisa gunakan pada soal yang merujuk ke segitiga siku-siku sama kaki. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya di sini Ibu kasih di sini adalah 8. Di sini 8 akar 2. Maka B-nya berapa? Silahkan kalian cari atau Ibu ralat deh. Misalnya di sini A-nya adalah 9. Kemudian B-nya sama dengan 9. C-nya berapa? Silahkan anak-anak cari sendiri ya dan kalian coba. Oke. Jadi sekian presentasi atau penjelasan Ibu tentang rangkuman materi Pitagoras ini. Silakan dicermati dan dipahami, kemudian anak-anak bisa lakukan latihan soal ya. Terima kasih semuanya. Selamat belajar.